semakin mendominasi di sektor pendidikan ya Del ya. Kecerdasan buatan atau AI merupakan bagian penting atau tidak bisa dipisahkan dari manusia dan teknologi masa kini. Terutama di Indonesia sendiri, kecerdasan buatan banyak membantu bagi kalangan pelajar maupun dalam pendidikan sekalipun, karena dapat mempermudah pengguna dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Tingkat penggunaan kecerdasan buatan sendiri di Indonesia sangat banyak, dan tidak hanya di Indonesia saja sepertinya Delia. Teknologi ini berpotensi merevolusi cara belajar siswa, mahasiswa, dan bahkan guru pengajar dengan memanfaatkan data untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih personal dan efisien. Tentu AI atau kecerdasan buatan ini sangat dibutuhkan begitu Del. Betul. Dan kontribusi utama kecerdasan buatan atau AI ini adalah pendekatan pembelajaran atau personalisasi pembelajaran. Dengan kemampuan untuk menganalisis data belajar pengguna, AI dapat menyediakan pengalaman belajar yang disesuaikan oleh pengguna dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu. Kita bisa ambil contoh misalnya sistem pembelajaran adaptif dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengguna, kemudian menyesuaikan materi pelajaran agar lebih efektif bagi mereka. Platform pendidikan ini seperti misalnya Ruang Guru dan Zenius yang telah menerapkan teknologi AI ini untuk menciptakan pengalaman belajar yang baik dan personal. AI dapat merekomendasikan materi pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar sehingga meningkatkan pemahaman. Iya. Dan pendengar, kecerdasan buatan atau AI memang berperan untuk dapat meningkatkan akses pendidikan jarak jauh dan mempermudah siswa dalam melakukan belajar melalui platform pembelajaran secara online. Siswa atau mahasiswa dari daerah terpencil misalnya bisa mengakses materi yang berkualitas tanpa harus pergi ke kota besar, dan hal ini dapat menjembatani kesenjangan pendidikan antara pedesaan dan perkotaan tentunya Delia. Dan dalam konteks pengajaran kecerdasan buatan atau AI pendengar, ini juga dapat meningkatkan efisiensi guru dalam penilaian dan evaluasi secara otomatis dari hasil belajar, sehingga guru juga bisa banyak waktu untuk interaksi dengan siswa atau mahasiswanya secara langsung untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Iya, dengan kemampuan untuk mempersonalisasi pengalaman belajar, kemudian meningkatkan akses dan efisiensi pengajaran, AI memiliki potensi besar untuk mengubah dunia pendidikan di Indonesia. Teknologi ini dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif bagi semua pengguna. Dan tentunya kita akan menyambut begitu ya, masa depan pendidikan ini jauh lebih baik dengan kecerdasan buatan. Dan AI saat ini juga sedang menjadi peran utama dalam dunia pendidikan dan juga e-commerce. Contohnya, di era Gen Z sekarang, sistem pembelajaran para mahasiswa-mahasiswi lebih adaptif ya, karena dapat menyesuaikan materi pendidikan berdasarkan kebutuhan. Bukan hanya untuk para pelajar, tapi juga sebagian besar para pekerja maupun wirausaha sangat memanfaatkan kecerdasan buatan ini. Semua kalangan berlomba-lomba memanfaatkan fitur AI ya, karena fitur AI sangat mempersingkat waktu untuk dapat lebih fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tinggi. Benar, namun selain manfaatnya yang sangat banyak, kecerdasan buatan atau AI ini pendengar juga bisa menimbulkan dampak yang cukup besar sepertinya Del bagi kehidupan dan psikologis penggunanya. Terlalu sering menggunakan AI juga bisa menyebabkan hilangnya keterampilan dan kreativitas mahasiswa misalnya untuk berkemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dan itu juga bisa memberikan dampak yang buruk pada kualitas pendidikan di Indonesia ya Daria. Betul sekali. Dan penting bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat untuk lebih pandai dalam menyikapi kecanggihan AI ini agar tidak memberikan dampak yang negatif bagi penggunanya. Dan tentunya pendengar, memiliki sikap percaya pada kemampuan diri sendiri adalah hal yang wajib ditekankan di setiap individu. Karena sebaik dan secanggih apapun teknologi yang dihadirkan, tentunya tidak lebih baik dari pemikiran dan pola pikir kita sendiri, begitu ya Daya? Iya. Apalagi biasanya teknologi ini tidak luput dari yang namanya penyalahgunaan. Betul, jadi kita tetap tidak boleh begitu bergantung ya. Supaya kita otaknya nggak jadi kecil gitu kata anak sekarang gitu ya. Bisa tetap terasa. Nah, kemudian terkait dengan penyalahgunaan teknologi AI atau kecerdasan buatan ini, kantor Komisi Urusan Ruang Cyber Pusat di Tiongkok akan menindak tegasan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI ini. Dan untuk itu
Komisi Urusan Ruang Siber Pusat Tiongkok mulai tahun lalu melakukan sosialisasi melalui kampanye yang akan dilaksanakan dalam 2 tahap, di mana kampanye tahap pertama akan berfokus pada penguatan pengelolaan sumber-sumber terkait, termasuk penghapusan aplikasi AI yang ilegal. Kemudian melakukan peningkatan regulasi terhadap konten yang dihasilkan oleh AI dan teknologi terkait, serta mendorong platform daring untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan memverifikasi pelanggaran. Kemudian kampanye tahap kedua menargetkan isu-isu spesifik seperti penggunaan AI untuk membuat dan menyebarkan rumor, informasi keliru, konten asusila, peniruan identitas, serta kasus-kasus perundungan atau provokasi daring atau internet trolling ya. Jadi tahap ini juga akan difokuskan pada penghapusan konten ilegal dan berbahaya tentunya, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh akun-akun terkait, organisasi jaringan multisaluran atau multi-channel network atau MCN, dan juga berbagai platform daring. Iya, dan memang mendengar masifnya penggunaan AI atau kecerdasan buatan serta kemudahan akses yang ditawarkan sangat berpotensi terjadinya penyalahgunaan teknologi AI yang tinggi ya Del ya. Namun memang sampai saat ini kita belum memiliki definisi hukum yang jelas tentang AI di Indonesia ini Del. Padahal kejelasan hukum ini sangat diperlukan ya. Jangan sampai ketika penggunaan AI sudah semakin masif tapi payung hukumnya belum ada begitu. Karena memang ketika AI hadir di depan kehidupan kita, terutama dalam ranah dunia maya, AI atau kecerdasan buatan ini pendengar seakan memberikan berbagai kemudahan. Dan sekarang ini terbukti AI sudah marak digunakan dalam berbagai bidang seperti misalnya hiburan, pendidikan, di pemerintahan, dan lain sebagainya. Ambil contoh sekarang ini berbagai macam platform digital sudah memanfaatkan AI sebagai fitur unggulan mereka, hingga asisten artifisial yang bisa membantu beragam aktivitas manusia. Bahkan di dunia perbankan sudah banyak tenaga manusia yang digantikan oleh kecerdasan buatan ya Del ya. Betul sekali San. Ya, pendengar, artificial intelligence atau AI sekali lagi memang bisa memudahkan ya kehidupan manusia pada berbagai bidang pada saat ini. Karena AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman atau data, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang kompleks dengan cepat dan efisien. Namun sekali lagi kita juga mengingatkan dalam penggunaannya harus dilakukan secara bijak gitu ya. Karena bukan tidak mungkin teknologi ini bisa saja disalahgunakan, apalagi misalnya dilakukan oleh para pelajar. Karena itu kalau di Tiongkok nih San, mereka sudah menerbitkan panduan pendidikan dan penggunaan artificial intelligence atau AI alias kecerdasan buatan untuk di sekolah. Jadi penggunaan AI generatif diawasi dengan ketat hingga bahkan bisa dilarang untuk menggantikan peran guru begitu. Jadi kalau peran guru sudah digantikan AI, otomatis nanti guru sendiri tidak ada perannya di kelas begitu ya Del ya. Jadi pendengar, Kementerian Pendidikan Tiongkok menerbitkan 2 dokumen panduan dalam penggunaan AI untuk siswa dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Tiongkok. Ini 2 dokumen panduan adalah pedoman untuk pendidikan umum AI di sekolah dasar dan menengah, dan pedoman untuk penggunaan AI generatif di sekolah dasar dan sekolah menengah. Nah, 2 dokumen panduan AI ini pendengar menandai inisiatif penting dalam mempromosikan pendidikan AI yang sehat di semua tingkat sekolah dan menerapkan pengembangan bakat inovatif dengan literasi AI. Sekaligus juga menawarkan solusi untuk menanggapi transformasi teknologi di sektor pendidikan ini Del. Sehingga diharapkan sistem pendidikan AI di Tiongkok ini bisa menumbuhkan talenta-talenta dengan literasi AI yang memiliki pengembangan pemikiran yang inovatif dan juga memiliki rasa tanggung jawab sosial yang kuat. Begitu, Del. Dan tidak hanya itu pendengar, yang juga menarik dari pedoman penggunaan AI generatif oleh Departemen Pendidikan Tiongkok difokuskan juga pada aplikasi praktis dalam pendidikan dasar dan menengah. Dengan pemerintah sudah menetapkan standar penggunaan
untuk setiap jenjang pendidikan. Selain itu, penggunaan AI generatif di SD sampai SMA ini harus digunakan dengan perlindungan dan pengawasan yang ketat, dan aplikasi AI generatif yang digunakan juga harus terstandarisasi dan diatur. Bahkan siswa SD di Tiongkok ini dilarang menggunakan aplikasi AI generatif tanpa pengawasan guru atau orang tua mereka. Nah, bicara soal pengawasan, sebuah laporan hasil penelitian dari Lembaga Pengawas Nirlaba Common Sense Media mengungkapkan adanya risiko besar dalam penggunaan kecerdasan buatan atau AI pendamping atau AI companion untuk anak-anak dan remaja di bawah 18 tahun, San. Jadi aplikasi AI pendamping ini, pendengar, adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membuat chatbot khusus atau berinteraksi dengan chatbot yang dirancang oleh pengguna lain. Dan kemudian chatbot khusus tersebut ini dapat mengasumsikan berbagai persona dan ciri-ciri kepribadian. Contohnya ini ada aplikasi AI Nomi. Jadi dia ini menawarkan kemampuan AI yang dapat berbicara tanpa filter dengan pasangan secara romantis begitu. Jadi aplikasi ini dengan mudah menghasilkan respons yang berbahaya. Misalnya ketika mungkin anak remaja kan kadang penasaran ya, pengen merasakan sensasi romantis atau lain sebagainya. Kemudian dia memberikan prompt kepada si chat AI ini, prompt yang romantis gitu ya. Termasuk misalnya bisa dikeluarkan juga di sana kata-kata yang mengandung pelecehan seksual, atau bahkan ketika si remaja ini mungkin ingin meminta nasihat soal percintaan, yang diberikan justru nasihat berbahaya gitu ya. Ini kan juga mungkin tidak sesuai dengan usianya. Betul, karena ini sangat bebas begitu ya. Jadi ini kan bisa berbahaya kalau diikuti mentah-mentah, dan ini bisa memiliki dampak di dunia nyata yang mengancam jiwa bagi remaja dan orang-orang yang rentan, yang mereka ini masih labil jiwanya ya. Jadi hal ini tentu saja membuat para orang tua khawatir terhadap penggunaan AI pendamping oleh anak-anak dan remaja, dan ini bisa membentuk keterikatan yang berpotensi berbahaya bagi anak yang mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan aplikasi ini sudah ada di smartphone kita begitu. Ya, di aplikasi-aplikasi yang berbayar, dan ini memang kalau kita telusuri sangat berbahaya juga bagi remaja. Jadi pendengar, AI memang menawarkan kemampuan untuk mengolah dan menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, dan AI bisa memprediksi pola serta meningkatkan keputusan yang diambil. Meskipun demikian, AI atau kecerdasan buatan ini tidak dapat menggantikan kemampuan manusia dalam hal kreativitas, empati, dan penilaian moral begitu ya, Delia. Sebagai contoh misalnya dalam sektor kesehatan, AI bisa membantu diagnosa medis berdasarkan data pasien. Namun keputusan pengobatan tetap harus melibatkan profesional medis yang bisa mempertimbangkan faktor-faktor manusiawi yang tidak bisa dipahami oleh mesin begitu, Del. Nah, agar AI bisa digunakan dengan bijaksana, tentunya dibutuhkan kebijaksanaan dalam regulasi yang mendukung penggunaan teknologi ini secara adil dan bertanggung jawab, dan regulasi global yang bisa mengatur perkembangan AI termasuk dalam hal etika, transparansi, dan perlindungan data tentunya sangat penting dihadirkan, di mana dalam sebuah laporan yang diterbitkan oleh Artificial Intelligence and Law tahun 2021 silam, Del, para peneliti mencatat adanya regulasi yang jelas dan konsisten akan membantu mengurangi potensi risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan AI ini, baik itu dalam bentuk bias informasi, penyalahgunaan data, atau dampak sosial lainnya. Jadi memang pendengar, perlu adanya regulasi yang harus diterapkan dalam penggunaan AI atau kecerdasan buatan ini. Tentunya kita harus juga melindungi anak-anak remaja kita dari hal-hal yang negatif dalam penggunaan AI ini. Nah, pendengar, itu tadi perbincangan singkat kami mengenai penggunaan AI secara bijak, dan tentu sebagai orang tua kita juga harus melek teknologi begitu ya, Delia, agar nantinya anak-anak kita ini tetap dalam pengawasan kita. Benar. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam Batik kali ini. Saran dan masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp